Kadang-kadang, cinta yang gak terucap itu justru jadi luka yang paling dalam ya kan? Nah hari ini kita bakal menyelami sebuah buku yang, wow, berani banget menyentuh ruang sunyi itu. Judulnya, Ketika Ayah, Cinta dan Luka Anak Perempuannya, dari Retno Ledita. Ini bakal jadi sebuah perjalanan buat kita, untuk memahami hubungan yang super kompleks antara seorang ayah dan anak perempuannya. Buku ini langsung dibuka dengan kalimat yang, jujur ya, ngena banget. Pertanyaan ini tuh seolah langsung narik kita ke inti masalahnya, ke pergulatan emosional yang dialami banyak banget anak perempuan. Perasaan ditinggalkan sendirian buat menghadapi dunia, padahal ayahnya ada di sana. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Penting banget nih buat kita ingat dari awal, buku ini tuh bukan pengadilan buat nyari siapa yang salah. Tujuannya jauh lebih dalam dari itu. Tujuannya adalah untuk memberi nama dan suara pada rasa sakit, yang seringnya cuma bisa dipendam, yang nggak terucap. Poin kuncinya tuh di sini, buku ini ngasih kita sebuah undangan buat berhenti sejenak, buat ngeliat ke dalam, dan menyadari betapa dalamnya sih hubungan kita dengan ayah, entah itu baik atau buruk, ternyata ngebentuk cara kita melihat dunia, dan terutama melihat diri kita sendiri. Jadi sekali lagi ya, ini bukan tentang menyalahkan, tapi tentang penyembuhan. Selanjutnya, buku ini ngebawa kita ke akar masalahnya, sebuah fenomena yang mungkin cukup akrab buat banyak orang, sosok ayah yang hadir secara fisik tapi absen secara batin. Badannya ada, tapi rasanya jauh banget. Nah, apa sih artinya hadir secara fisik tapi absen secara emosional ini? Gampangnya gini, seorang ayah mungkin ada di rumah setiap hari, kerja, pulang. Tapi koneksi batinnya itu loh nggak ada. Dia gagal ngasih dukungan dan pengakuan emosional yang sebenarnya dibutuhin banget sama seorang anak perempuan buat tumbuh dengan rasa aman. Dan dampaknya, wah ini bisa terasa seumur hidup. Hubungan ini yang ngebentuk rasa aman kita. Kata-katanya atau bahkan diamnya dia, itu ngebentuk siapa kita. Contoh yang dia kasih jadi patokan pertama kita tentang apa itu cinta dan hubungan. Dan akhirnya, ya semua ini balik lagi ke perasaan di awal tadi. Seolah-olah kita berjalan sendirian, cuma dengan satu kaki. Terus siapa sih orang di balik tulisan-tulisan yang jujur banget ini? Yuk kita kenalan sedikit sama penulisnya, Retno Ledita. Karena ternyata buku ini lahir dari sebuah perjalanan yang sangat-sangat personal. Dari sini aja kita bisa lihat, dedikasi Retno buat tema penyembuhan tuh dalam banget. Ketika Ayah ini ternyata bukan karya yang berdiri sendiri, tapi bagian dari sebuah perjalanan yang lebih besar. Dia konsisten banget ngegali soal luka batin, mulai dari cara kita nerima trauma, sampai gimana itu semua berdampak ke hubungan romantis kita nantinya. Dan ternyata, inilah pemicu utamanya. Penulisnya sendiri bilang kalau motivasinya itu datang dari patah hati terdalam, yaitu saat dia kehilangan ayahnya. Jadi buat dia, nulis itu bukan sekedar berkarya, tapi juga sebuah terapi. Cara dia buat memproses duka yang belum benar-benar selesai. Nah, ini yang bikin buku ini terasa otentik dan punya bobot emosional yang kuat banget. Latar belakang pribadinya juga nambahin lapisan pemahaman. Dia ini anak dari orang tua yang berpisah, dan dia ngerasa cuma dia yang mewarisi jiwa petualang ayahnya. Ikatan yang kuat ini justru bikin luka emosionalnya jadi makin dalam. Kebayangkan, campuran yang kompleks antara cinta yang besar dan rasa sakit yang juga sama besarnya. Tapi setelah ngajak kita nengok luka-luka itu, buku ini nggak ninggalin kita gitu aja. Enaknya gitu. Buku ini justru ngasih semacam peta, sebuah jalan keluar untuk perjalanan penyembuhan dari dalam diri, dan supaya kita bisa ngambil alih lagi setir kehidupan kita. Buku ini memandu kita lewat 4 fase penyembuhan yang terstruktur. Pertama, pengakuan. Sadari dan akui aja dulu kalau rasa sakit dan kecewamu itu valid. Kedua, refleksi. Coba tanya ke diri sendiri, kenapa ya luka masa kecil ini kebawa terus sampai sekarang? Ketiga, rekonsiliasi internal. Ini bukan berarti memaklumi ya, tapi lebih ke melepaskan beban emosionalnya. Dan puncaknya, yang keempat, transformasi. Belajar jadi orang tua yang baik buat diri kita sendiri. Belajar mencintai diri sendiri. Dan ini dia pesan utamanya. Penyembuhan sejati itu nggak bergantung sama orang lain. Tujuannya bukan nungguin permintaan maaf yang mungkin nggak akan pernah datang. Tapi tujuannya adalah memindahkan fokus kita buat nemuin cinta dan kedamaian di dalam diri kita sendiri. Ini soal pemberdayaan diri. Akhirnya, kita sampai ke bagian yang bikin buku ini istimewa banget, suaranya. Ini bukan sekedar buku biasa, rasanya tuh lebih kayak seorang teman yang duduk di samping kita, nemenin kita merenung. Penting banget nih buat kita pahami bedanya. Buku ini bukan buku teks psikologi yang kaku atau daftar solusi instan, sama sekali bukan. Sebaliknya, buku ini adalah teman buat refleksi.
Setiap halamannya itu seolah-olah berbisik, "Hei, apa yang kamu rasain itu wajar kok," dan ngasih kita ruang buat merasa dipahami, dengan cara yang lembut dan jujur. Coba deh, dari poin-poin ini ada yang terasa akrab nggak buat kamu? Kalau kamu pernah ngerasa ada jarak emosional sama ayahmu, atau ngerasa nggak pantas dicintai tanpa tahu kenapa, atau mungkin kamu kejebak di pola hubungan yang itu-itu lagi dan bikin capek, buku ini benar-benar berbicara langsung kepadamu. Buku ini dirancang buat kamu yang pengen ngerti diri sendiri lebih dalam, tanpa harus terjebak nyalahin masa lalu. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Buku ini emang nggak menjanjikan semua jawaban bakal datang seketika. Tapi, ia menawarkan sesuatu yang mungkin jauh lebih berharga. Sebuah kesempatan untuk memahami cerita yang belum selesai di dalam dirimu. Dengan perlahan, dan yang paling penting, tanpa penghakiman. Sebuah langkah pertama menuju perdamaian batin.